Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini penuh dengan keberkahan dan ilmunya bermanfaat. Baik, semuanya di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama-sama. Silakan anak-anak bisa berdiri ya. Baik, terima kasih anak-anak. Boleh duduk kembali ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Pak Guru mau tanya nih, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat? Oke, sip. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis kata, di mana jenis-jenis kata itu diantaranya ada kata sifat, kata kerja, dan juga kata benda. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita, di mana unsur-unsur pembangun cerita itu diantaranya ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan juga amanat. Oke, untuk selebihnya bisa dilihat di tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan membaca teks cerita pendek, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 unsur pembangun cerita, seperti tokoh, latar, dan alur dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi kelompok tentang cerita yang telah dibaca, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antar unsur pembangun cerita, seperti tokoh, latar, alur, tema, amanat, dengan bahasa sendiri secara runtut dan jelas. 3. Dengan bimbingan guru dan melalui kegiatan menulis singkat, peserta didik mampu menyusun sebuah paragraf sederhana yang memuat minimal 2 unsur pembangun cerita, misalnya tokoh dan latar, dengan kalimat yang efektif. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun cerita, di mana yang pertama ada tema. Tema adalah inti permasalahan yang mendasari suatu cerita. Jadi, tema ini merupakan ide pokoknya. Jadi permasalahan utamanya dalam sebuah cerita itu apa? Seperti contoh, apakah temanya keluarga, temanya fantasi atau imajinasi, atau temanya teman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun cerita ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Jalannya suatu cerita itu didukung oleh tokoh. Jadi, di dalam suatu cerita itu pasti ada seorang tokohnya, baik itu manusia, hewan, dan lain sebagainya. Biasanya terdiri dari tokoh utama,
kemudian tokoh pendukung, dan lain sebagainya. Unsur-unsur pembangun cerita yang berikutnya adalah penokohan. Penokohan adalah pemberian watak pada tokoh. Misalnya, pemaaf, pemarah, penyayang, atau penyabar. Jadi biasanya dalam sebuah cerita, tokoh itu memiliki watak berbeda-beda, seperti penyayang, pemaaf, pemarah, penyabar, dan sebagainya. Unsur-unsur pembangun cerita yang selanjutnya ada latar. Latar adalah perihal mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. Latar dapat berupa latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Jadi dalam sebuah cerita, itu latar itu menggambarkan suatu background atau keadaan suatu cerita. Apakah latarnya itu ada di hutan, kerajaan, perkotaan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur pembangun cerita yang berikutnya ada alur. Alur adalah urutan pada jalannya suatu cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jadi anak-anak, alur dalam sebuah cerita itu menggambarkan perjalanannya suatu cerita. Apakah cerita itu berjalan maju, mundur, atau campuran. Jadi seperti contoh, ketika cerita itu menggunakan alur maju, itu biasanya digambarkan dari adegan misal seorang anak kecil yang tumbuh dewasa hingga tua, atau alurnya itu mengikuti seperti keadaan umum. Tapi kalau alur mundur itu biasanya seperti dalam suatu cerita menjelaskan tentang masa lampau atau masa lalu. Kemudian yang ketiga ada alur campuran, yaitu dalam sebuah cerita ada alur maju namun diselingi dengan alur mundur. Seperti itu. Unsur-unsur pembangun cerita yang terakhir terdapat amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis dalam suatu cerita. Pesan tersebut biasanya memuat nasihat-nasihat yang penting atau pesan moral untuk pembacanya. Seperti contoh dalam cerita legenda Batu Menangis, di situ amanat atau pesannya adalah kita tidak boleh durhaka atau berani kepada orang tua. Selanjutnya, kita akan belajar tentang permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam sebuah cerita. Salah satu unsur intrinsik cerita itu adalah tokoh. Setiap tokoh dalam cerita itu pasti menghadapi suatu permasalahan. Guna menemukan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita, kalian perlu memahami isi ceritanya. Kalian itu perlu memahami pokok-pokok apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut. Di antara pokok-pokok itu yang pertama ada membaca keseluruhan isi teks cerita. Jadi kalian harus membaca dari awal sampai akhir cerita. Kemudian yang kedua, menentukan proses apa saja yang terjadi di dalam cerita tersebut. Apa saja yang dialami oleh tokoh, kalian itu tentukan. Kemudian yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa apa saja yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Nah, jadi pokok-pokoknya itu ada 3, apa saja? Ini ya anak-anak, membaca cerita dengan cermat, kemudian menentukan proses kejadian yang dialami oleh tokoh, jadi kejadiannya itu apa saja. Kemudian yang ketiga, mencatat peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Seperti itu ya anak-anak. Contoh teks cerita, di sini ada cerita dengan judul Percaya Dirilah oleh Habib Nur Isnan. Ayu bersekolah di SD Malabar. Ia terpilih menjadi tim untuk mewakili lomba menari antar sekolah. Beberapa bulan ini, Ayu dan teman-temannya berlatih dengan giat agar memperoleh hasil terbaik dalam perlombaan nanti. Mereka semangat berlatih menari dengan bimbingan Bu Siti, guru seni tari di sekolahnya. Bahkan Ayu meminta tambahan waktu untuk latihan supaya hasilnya maksimal.
Tarian yang ingin ditampilkan saat perlombaan nanti adalah tari saman dari Aceh. Hari perlombaan tari telah tiba. Ayu merasa bersemangat untuk mempersembahkan penampilannya dengan baik. Ia menerapkan teknik yang diajarkan Bu Siti. Terdapat 5 sekolah yang ikut serta dalam lomba tari, yaitu peserta dari SD Malabar, SD Taksaka, SD Bangunkarta, SD Pandalungan, dan SD Turangga. Satu persatu tarian ditampilkan oleh beberapa penari. Ayu dan teman-temannya mendapatkan giliran terakhir untuk tampil. Bu, saya takut tidak dapat tampil sesuai harapan, kata Ayu kepada Bu Siti. Kamu harus tenang dan tidak usah gugup, Ayu. Kamu harus percaya diri. Kalian sudah berlatih dengan baik. Tampillah seperti biasa. Ibu yakin kalian dapat memberikan yang terbaik, kata Bu Siti memberikan semangat kepada anak didiknya. Tibalah giliran penampilan Ayu dan teman-temannya. Saat berada di panggung, ia gugup. Namun semua itu ditepis. Setelah merasa tenang, Ayu mulai melakukan gerakan-gerakan lemah gemulai yang diiringi oleh musik. Gerakan dan iringan musik berlangsung dengan harmonis. Hingga akhir penampilan, pendukung SD Malabar bersorak dan bertepuk tangan. Keringat Ayu bercucuran dan kering, namun ia tetap senyum karena telah menyelesaikan penampilannya. Kemudian ia kembali ke tempat duduk untuk menunggu pengumuman juara. Penampilan yang bagus, Ayu, kata Bu Siti memberi semangat. Saat-saat yang dinantikan pun telah tiba, yaitu pengumuman juara lomba menari. Awalnya Ayu pesimis, namun ia diberi semangat oleh Bu Siti. Apapun hasilnya, kalian sudah menampilkan yang terbaik, Nak, kata Bu Siti sambil mengelus pundak Ayu. Iya, Bu, terima kasih, jawab Ayu dengan teman-temannya. Panitia perlombaan pun mengumumkan bahwa juara pertama adalah penari dari SD Malabar. Artinya, kelompok Ayu yang menjadi juaranya. Kemudian, unsur intrinsik dari cerita tersebut. Cerita yang telah dibaca tadi, yang pertama adalah tema. Tema dari cerita tersebut mengenai kompetisi, yaitu menari saman atau lomba menari. Kemudian yang kedua ada tokoh, di mana tokoh yang sering muncul di situ adalah Ayu dan Bu Siti serta teman-teman. Kemudian ada penokohan, di mana sifat Ayu itu adalah pesimis, semangat dalam berlatih. Kemudian sifat Bu Siti adalah bijaksana. Kemudian yang terakhir ada latar, di mana latar tempat suatu kejadian dalam cerita tersebut adalah sekolah dan panggung perlombaan. Kemudian terdapat amanat, di mana kita harus yakin dan percaya diri. Yakin bahwa diri kita sejatinya dapat melakukan apa yang kita inginkan. Tidak lupa dibarengi dengan berusaha dan berdoa. Baik anak-anak, sepertinya sudah lemas ya, sudah mulai bosan dengan pembelajaran. Baik, untuk itu kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan tepuk 1 sampai tepuk 5. Silahkan bisa berdiri ya anak-anak. Kita mulai. 3, 2, 1. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, boleh duduk kembali. Kita akan melanjutkan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Baik, di sini akan Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 adalah kelompok mawar dan kelompok 2 adalah kelompok melati. Untuk itu, silahkan yang sudah terpilih bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD secara berkelompok. Di sini dapat dituliskan ya nama kelompoknya apa. Kelompok mawar untuk kelompok 1 dan kelompok melati untuk kelompok 2. Kemudian dituliskan anggota kelompoknya. Selanjutnya, petunjuk pengerjaan. Bacalah petunjuk setiap soal dengan cermat. Diskusikan setiap soal bersama dengan anggota kelompokmu. Tuliskan jawabanmu pada lembar kerja ini. Kemudian kerjakan tugas ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Untuk cara penilaiannya,
nanti dinilai dari aspek kerjasama, yakni diamati selama proses diskusi dan penyelesaian tugas. Pemahaman konsep, yakni dinilai berdasarkan jawaban yang diberikan pada setiap soal. Kemudian kelengkapan jawaban dinilai berdasarkan kelengkapan dan ketepatan jawaban. Untuk tujuan pembelajarnya dapat dibaca ya teman-teman. Untuk LKPD yang pertama, yakni adalah soal pilihan ganda. Di sini sudah terdapat perintahnya ya anak-anak, bacalah teks cerita pendek berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya dengan memilih jawaban yang paling tepat. Di situ nanti kalian memilih soal pilihan ganda, di mana soalnya itu dari A, B, C, dan sampai D. Pilihlah salah satu yang benar, menurut pendapat kelompok kalian. Kemudian selanjutnya pada LKPD kedua terdapat soal mencocokkan, di mana di sini sudah terdapat petunjuk, yakni hubungkan antara pertanyaan dengan jawaban yang tepat menggunakan garis panah. Di sini nanti ada kata-kata, kemudian kalian dihubungkan dengan materi yang tepat. LKPD yang ketiga yakni terdapat soal benar salah. Di sini juga sudah terdapat petunjuknya, di mana lingkarilah jawaban B jika menurutmu itu benar, dan lingkarilah jawaban S jika menurutmu salah. Di sini sudah terdapat soalnya, tinggal kalian cocokkan bersama teman-teman sekelompokmu, apakah soal itu benar atau salah. Pernyataan yang dituliskan benar atau salah. Seperti itu ya anak-anak. Baik, terima kasih yang sudah bekerja kelompok dengan baik. LKPD-nya bisa dikumpulkan di depan. Kita akan melanjutkan dengan kuis interaktif. Untuk itu, sebelum kita melakukan permainan kuis, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kalian lebih semangat lagi. Kita akan tepuk fokus supaya kita bisa mengembalikan fokus kalian. Jadi kalian harus fokus karena akan menjawab soal-soal yang ada di dalam kuis. Sudah siap? Oke. 3, 2, 1. Tepuk fokus. Aku fokus. Kamu fokus. Semua fokus. Fokus. Oke, sudah fokus semuanya. Kita akan masuk ke kuis interaktif. Kemudian, kuis interaktif. Silahkan anak-anak bisa klik tautan pada deskripsi video ini ya. Nanti ketika videonya sudah Pak Guru upload di YouTube, nanti kalian bisa klik pada tautan deskripsi video. Di situ ada link kuis interaktif dan silahkan dimainkan. Nanti poinnya sebagai penilaian kalian. Baik anak-anak, tidak terasa waktu kita belajar telah selesai. Untuk itu, mari kita menyimpulkan bersama-sama apa materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk itu, lihat ya, simak kesimpulan berikut ini. Jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur pembangun cerita merupakan bagian penting yang membentuk sebuah cerita menjadi utuh dan menarik. Unsur-unsur ini meliputi tokoh, yakni pelaku dalam cerita. Kemudian latar, ada tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Kemudian alur, gagasan atau ide pokok cerita, dan amanat pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Dengan memahami dan menganalisis unsur-unsur ini, kita dapat lebih menikmati cerita, memahami pesan di dalamnya, dan bahkan belajar untuk membuat cerita sendiri dengan lebih baik. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama ya, doa akhir pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tidak terasa waktunya sudah habis ya. Kita pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk itu kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelumnya Pak Guru akan kasih kalian PR tugas dulu ya. Silahkan kalian mencari atau membuat cerita. Terserah itu mau cerita fabel, cerita dongeng, legenda dan lain sebagainya.
Kemudian kalian tulislah unsur-unsur intrinsiknya seperti tokoh, penokohan, tema, latar, alur, dan juga amanatnya. Ditulis di buku tulis atau buku tugas dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sekian dari Pak Guru, apabila ada kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.